Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari Yasmin Ifah ya. Pertanyaannya adalah Ustaz, gimana cara menyikapi orang yang memfitnah kita tidak merasa terus kita tidak merasa tidak melakukannya Ustaz. Udah ana maafkan tapi kadang kok masih sakit karena yang fitnah sampai ngupload foto-foto kami katanya Ustaz. Komen-komen yang keji katanya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Ada kalimat dari Imam Syafi'i alaihi ridwan Allah. Sebelumnya gini ya, ketika Anda difitnah, kalau Anda melihatnya dengan kacamata agama, itu nikmat bagi Anda. Satu, orang yang memfitnah Anda itu dia akan memberikan pahala-pahalanya kepada Anda di hari kiamat. Nanti pahala-pahala dia Allah akan berikan kepada Anda. Kedua, dosa-dosa Anda akan Allah ambil dan diberikan kepada orang yang fitnah Anda. Dan ini nikmat besar. Kalau disadari ini nikmat besar. Diikuti banyak orang Ustaz. Tambah banyak nikmat ini. Ketika ada dua orang yang ikut memfitnah Anda, mengikuti jejaknya yang pertama, maka yang kedua itu dilakukan yang sama oleh Allah. Dosa Anda dikasihkan dia, pahalanya dia dikasihkan Anda. Diikuti orang 100 Ustaz. Karena ditaruh di media. Semua suudzon dengan dia. Semua mencaci dia, semua ngerasanya dia. Oh, nikmat besar. Betapa banyak pahala Anda dapat gratis. Anda mungkin nggak bangun malam, tapi Anda dapat pahalanya bangun malam dari orang-orang yang ngerasanya Anda. Anda mungkin nggak puasa Senin Kemis, tapi Anda mendapatkan pahala Senin Kemis dari orang-orang yang ngerasanya Anda. Demi Allah, nanti di hari kiamat Anda bersyukur kepada mereka. Tapi memang berat untuk menerima itu. Tadi kita duduk dengan Habib Fahmi Al-Makhdhar. Kita bahas kalam dari Imam Syafi'i di acara tahlil tadi. Kalimat yang sangat indah. Man yadhun annahu yaslam min kalamin nas fahuwa majnun. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mengira dirinya harus selamat dari cacian orang, maka dia majnun, dia orang gila. Kenapa? Qalu anallaha thalithu thalath. Allah pun enggak selamat dari mulutnya orang. Allah dikatakan 3, padahal Allah 1. Dikatakan punya anak, padahal enggak punya anak. Wa qalu an habibana Muhammad sahirun wa majnun. Dan banyak orang mengatakan kekasih kita Rasulullah Muhammad manusia sempurna dikatakan penyihir dan orang gila. Nabi Muhammad difitnah jadi penyihir, difitnah jadi orang gila. Fama dhannuka biman huwa dunahuma. Kalau Allah enggak selamat, Nabi enggak selamat, bagaimana selain Allah dan Rasul? Yap, lebih pantas lagi enggak selamat. Hai. Kemudian gimana cara kita menanggapinya? Ini Imam Syafi'i memberikan gambaran kepada kita. Fa kalamun nas mithla sukhur. Fitnahnya orang kepada kita itu seperti batu besar. In tahammalaha in tahmilha ala dhahrik fayankasir. Kalau omongannya orang itu kau pikir, kau buat sebagai beban, kok saya difitnah padahal saya enggak melakukan. Berarti kamu terima omongan itu dan membuat kamu beban. Seperti halnya kamu batu yang besar itu kau pikul, ya pecah kamu, patah tulang kamu. Memang berat. Omongannya orang itu pedes, kita malu. Kita kadang-kadang dilihat sebelah mata karena omongan itu. Tapi kalau kita lakukan itu, berarti kita
menanggapi omongannya. Sama dengan kita menaruh batu besar itu di punggung kita, patah punggung kita. Terus gimana omongan orang tersebut? Nah, jadikan dia itu autabni biha burjan tahta agdamik fata'lu wa tantasir. Atau batu besar itu tidak kau pikul, tapi kau taruh di bawah kakimu dan kamu injak dia sehingga kamu lebih tinggi dan kamu menang. Betapa bijaknya ya kalimat ini. Kalau kita ambil, maka kita semakin difitnah, semakin tinggi kita. Kita nggak merasa terbebani dengan fitnah itu. Tapi ketika kita terbebani dengan fitnah itu, berarti kita sama dengan memikul membawa batu besar itu. Siapa yang nyuruh Anda dengarkan omongannya orang? Kalau Anda dibilang umpamanya naudzubillah Anda pencuri, umpamanya Anda nggak mencuri, apa kerugian Anda di hadapan Allah? Apa kerugian Anda di hadapan Nabi? Nggak ada. Mungkin sebagian orang yang percaya aja yang menjauh dari Anda. Silakan menjauh. Mau apa? Apa kerugian Anda ketika Anda dibilang seperti itu? Nggak ada sesungguhnya. Tapi karena kita menanggapinya serius, kita nggak mau dicaci orang, kita berusaha memposisikan diri untuk dipuji orang. Itu masalahnya. Kita ini ingin menjadi orang yang dipuji oleh orang, bukan orang yang terpuji, tapi ingin dipuji. Kita takut menjadi orang yang dihinakan oleh orang, bukan orang terhina di hadapan Allah. Itu masalahnya. Sehingga cacian orang, fitnah orang membuat kita gelisah, membuat kita stres. Berapa banyak orang sampai gila, gak mampu menahan cacian dan fitnahan itu. Tapi al-ughla, orang yang berakal, yang tidak mengharap pujian orang, tidak takut dihina orang, dia jadikan cacian itu di bawahnya, batu yang ditaruh di bawah dia naik di atasnya, sehingga dia tetap tersenyum, dia tetap fresh, dia semakin tinggi dan dia semakin mulia.